Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Kita berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 17 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 772 ayat 1.
pada minggu hari ini diambil dari Kopesia KBP pasal 13 tentang pemerintah. Kita menyaksikan pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Ialah pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan, yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera seperti tercantum pada Roma 13 dan 1 Timotius 2 ayat 2. Pada lain pihak kita harus ingat yang tercantum dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Wajiblah orang menurut Allah lebih daripada manusia. Dengan ajaran ini kita menyaksikan gereja harus mendoakan pemerintah agar berjalan di dalam keadilan. Sebaiknya gereja pada saat-saat yang perlu harus memperdengarkan suaranya terhadap pemerintah. Dengan ajaran ini kita menolak paham yang mengatakan negara adalah negara keagamaan, sebab negara dan gereja mempunyai bidang-bidang tersendiri. Matius 22 ayat 21b. Jika perlu di hadapan hakim untuk menyaksikan kebenaran, orang Kristen boleh bersumpah. Demikian pula menerima jabatan atau pangkat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 688 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 403 ayat 1. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam buku Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kita baca secara responsoria. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat pemerintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melemaskan Daniel.
bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 760 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan warta jemaat. Tikting HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 8 November 2020. Naso huja hamis yang joloon, tajahama di rohat tabe. Goar ni Minggu pa 22 hon dung Trinitatis, manang hasitolosadaan di debata. Topik, parsidohoton ni halak Kristen di politik, manang tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Ibadah permingguan keluarga di Jabu. Domu tu situasi di pandemik virus corona, huriata HKBP Saresot Serang, toktong paingoton saluhut ruas. Asapatupa ibadah kebaktian manang permingguan keluarga di Bagas. Jala acara si pakeon di Patupa do dua bahasa, bahasa Batak dohot bahasa Indonesia. Hitama memilit si pakeota hombar tu acarai.
di parade huriata do kolom pelean asa ditiktikon tu minggu na mangihut. Peleani di pasahat marite situa sektor manang ditransfer tu rekening huria. Pakkobasion mangapuli. Di minggu sedarion tanggal 8 November 2020 pukul 10 walu waktu Indonesia bagian Barat. Pangapulion tubagas keluarga Nyonya TH Panjaitan Boru Panurung. Alamat Sektor Onom Legok. Pinangido tu utusan ruas nadi sektori parhalado dohot keluarga songoni pengurus diakonia Asaria Mahita Patupa acara pangapulioni. Ruas natamba mamuka mingguon gabe ruas ni huria tama keluarga Sandro Sitorus inatai Rita Suheti Boru Manalu pindah sian HKBP Pargodungan Dolok Sanggul Resort Dolok Sanggul Distrik Tolu Humbang numaeng tinggal di sektor Sapulusada Sankiu anggiat ma di pasu-pasu tuhata parsauran dohot nasida gabelas niroha di huriaon. Tikting naeng barbagas. Tikting parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason sahalak anak dohot boru ni huriata. Pangoli Alpen pergaulan Tambunan. Anak ni amata P Tambunan tubuh nu inata Boru Sitorus. Alamat Dusun Tolu Desa Pematang Terang. Ruas nih HKBP Pematang Terang, Resort Pematang Terang, Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Dohot Orwana Herta Boru Malau. Boru Niamata J Malau, tubuh inata P Boru Simbolon. Alamat Perumahan BCP 2 Sektor 10 Onom Bumi Ciruas. Ruas nih HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Pamasu-masuan perbagason dipatupa di hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Masuk pukul 10 WIB di HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Tikting parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu perbagason ma anak dohot boru ni huriata pangoli Roni Yanuar Mantara Nababan. Anak ni amata manusur Nababan. Tubuh ni inata Jojor Boru Lumban Toruan. Alamat Sektor Onom Legok. Ruas ni HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Dohot Orwana Reni Rapika Agustina Boru Tambunan. Boru Niamata Mukhtar Edison Tambunan. Tubun Inata Eni Ruspasi Boru Simanjuntak. Alamat Perum Taman Ciruas Blok Kasada nomor 20 Tolu Sektor Walu Ciruas. Ruas nih HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Pamasu-masuan perbagason dipatupa di hari Jumat tanggal 27 November 2020. Masuk jam 8.30 WIB di HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Saya dipatulus tuhata masakap nasida dinalaho marbagasi. Celengan tahun sending HKBP. Laho paingutan sudah ruas dohot parhalado HKBP Serang. Asa toktong mengisi celengan. Naung disagihon jala papungota mai songon partisipasita mendukung pelayanan di tahun sending HKBP tahun 2020. Jala di hari Minggu tanggal 15 November 2020. Papungota mai di permingguan manang marhite aka amata situa sektor tabe. Pelian ibadah minggu, pertangyangan,
pelian bulanan, dohot pelian diakonia. Marnida tu keadaan perhepengon huriata satu mingguon, pinangido madohot gomos. Tu sudah parhalado dohot ruas ni huriata. Asa pashaton akapelian ibadah kebaktian minggu manang pertanggingan keluarga. Na tapatupa di bagas tabe. Songoni tanggung jawab tu huria marite pelian bulanan dohot diakonia. Tapasahat ma akapeliani di bagasan las niroha dohot olop-olop. Parhepengen huria. Boy mata jahabe ditikting nasahatu hita. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Songonima tikting pakobasion dohot parepengon di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhatamai bahen sangap di guarna jalan makorhon uli dohot las niroha di huriana. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 811 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari Minggu ini, diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal yang kedua dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh, demikianlah bunyinya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Timotius mempunyai arti orang yang menghormati Tuhan. Timotius adalah murid Rasul Paulus
Bahkan juga dikatakan tidak hanya sebagai muridnya, tetapi Rasul Paulus telah menganggap bahwa Timotius adalah anaknya yang sah. Kalau kita membaca dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang kedua dikatakan demikian. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Timotius sebagai murid dan juga sebagai anak bagi Paulus disuarakan dalam nats renungan ini sebagaimana dia sebagai penerus di tengah-tengah pekerjaan penginjilan atau memberitakan berita kesukaan yang daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam nats renungan ini Timotius dimintakan untuk menyuarakan kepada jemaat, juga boleh dikatakan kepada para majelis, untuk selalu ingat untuk mendoakan para pemimpin, para petugas-petugas di tengah-tengah pemerintahan. Doa syafaat ini adalah menunjukkan bagaimana menghormati para pemimpin, para penguasa di tengah-tengah negara. Dan ini juga pada saat nats ini boleh dikatakan dengan mendoakan para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah pemerintahan, membawa suatu kehormatan atau membawa suatu berkurangnya atau terhindarnya berbagai kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan dari penguasa terhadap orang-orang Kristen. Dengan demikian menunjukkan sikap menghormati para pemimpin, ini juga membawa para pemimpin dan juga sebagai umat, sebagai warga negara, membawa suatu pengharapan atau membawa suatu pernyataan bahwa hidup di tengah-tengah iman percaya kepada Tuhan itu menunjukkan saling perhatian, saling memberikan pertolongan. Nah, di tengah-tengah kenyataan-kenyataan kehidupan kita, kalau kita tidak bisa memberikan bentuk materi atau waktu untuk bertemu langsung kepada orang-orang yang dalam keadaan penderitaan, yang mengalami duka cita, mengalami bencana, mengalami kesulitan, kita boleh menolong mereka, kita boleh menunjukkan perhatian kepada mereka yang mengalami kesulitan dan penderitaan itu dengan mendoakan mereka. Dengan iman percaya kita mendoakan orang membawa keringanan, membawa pengharapan, membawa kekuatan, baik kita yang mendoakan dan baik yang didoakan. Tentu orang-orang yang mengetahui kita mendoakan mereka, mereka merasa lega, mereka merasa tidaklah sendiri, mereka tidak merasa kesepian, tetapi ada yang memberikan perhatian kepada mereka, ada yang menolong mereka di tengah-tengah beban secara psikologis, secara kejiwaan. Dalam ayat 3 sampai dengan ayat 4 dalam nats renungan kita ini dinyatakan bahwa Kristus Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini, yang diutus oleh Allah, adalah untuk menyelamatkan
umat manusia, bukan segolongan-segolongan saja, bukan sebagian-sebagian saja, tetapi bagi semua umat manusia, atau boleh kita katakan kepada seluruh dunia ini. Inilah yang mau disuarakan nats ini, dan sebagaimana kita memberitakan dan menyatakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa di dalam Yesus Kristus itulah nyata kebenaran, nyata pengetahuan yang sesungguhnya. Sebab sumber daripada pengetahuan, sumber daripada kebenaran, sumber daripada juru selamat itu adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan segalanya, dan Tuhan Allah yang maha tahu, Tuhan Allah yang bisa melepaskan manusia itu dari kuasa dosa, kuasa kematian, kuasa kesulitan-kesulitan, hanya di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Dalam nats renungan kita juga dikatakan bahwa Allah itu adalah Esa, dan di dalam keesaan Allah itu ditunjukkan bagaimana kebersamaan, kebersatuannya di dalam diri Yesus Kristus. Dan nats renungan kita juga pada saat ini adalah merupakan dalam sekitar tentang Trinitas, tentang pernyataan Tritunggal, menunjukkan bagaimana kebersatuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di tengah-tengah iman percaya kita sebagai orang yang percaya. Dan Yesus Kristus itulah yang menjadi perantaraan Allah dan manusia yang berdosa. Sebab manusia yang berdosa itu sesungguhnya tidak lagi bisa bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Tetapi Tuhan mau turun ke tengah-tengah dunia ini, mengambil rupa manusia dan menyamakan dirinya dengan manusia. Itulah sebabnya kalau kita dalam perayaan-perayaan Natal ada nyanyian, Tuhan jadi sama dengan manusia, salam, salam, salam. Menunjukkan bagaimana kepedulian Allah kepada manusia yang Dia ciptakan, dan Allah menginginkan manusia itu kembali bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Dalam nats ini juga Tuhan membuka rahasia misteri kasih-Nya, yaitu dalam ayat yang ke-8 dikatakan yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan, di mana Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini rela mati untuk menebus manusia yang berdosa itu, supaya manusia lepas dari dosa dan kematian. Dia rela tergantung di kayu salib, memberikan tubuh, darah, dan nyawanya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Dan itu dilambangkan dalam salib, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini disuarakan bagaimana gereja juga mempunyai tanggung jawab di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab umat Kristen, pengikut Kristus Sang Juru Selamat itu, supaya setiap jemaat, setiap majelis sebagai tubuh gereja, tubuh Kristus, selalu mengingat untuk mendoakan para pemimpin-pemimpin supaya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan bagi mereka memimpin bangsa dan negara sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya para pemimpin-pemimpin itu tidak menyeleweng, tidak melanggar
apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi supaya para pemimpin itu menjalankan kepemimpinannya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang mau dipanggil oleh nats ini kepada kita. Sebagaimana Rasul Paulus diutus bukan hanya kepada orang Yahudi, kepada semua bangsa, kepada semua umat manusia. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam nats renungan kita pada hari ini, dikatakan dalam ayat yang ke-8 tadi, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Dan di ayat 7 dikatakan, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang telah kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Bukan kepada orang Yahudi, tetapi di luar orang Yahudi. Artinya Rasul Paulus ditetapkan, dipanggil, dan disuruh kepada di luar orang Yahudi, yang maksudnya kepada seluruh bangsa, termasuk bagi kita bangsa Indonesia, bagi kita orang Batak, sehingga kita memperoleh anugerah pengasihan Tuhan, kita menerima terang firman Tuhan, membawa kita kepada kehidupan yang kekal, membawa kita kepada kehidupan yang baru. Dan Injil Kristus, firman Tuhan, itulah yang memperbaharui, memampukan dan menguatkan kita. Sebagai orang-orang Kristen, warga kerajaan sorga, kita juga mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara di tengah-tengah bangsa dan negara ini, membawa sukacita, membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melalui firman-Mu Engkau mengajar dan membimbing kami, sebagaimana Rasul Paulus membimbing Timotius sebagai pemimpin jemaat di tengah-tengah gereja-Mu, sebagai generasi penerus untuk melanjutkan pemberitaan Injil Kristus, berita kesukaan. Firman-Mu ini, ya Tuhan, mengajar kami agar senantiasa kami mengingat, mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, agar menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan kehendak-Mu. Juga melalui firman ini Engkau mengajar kami agar senantiasa kami hidup di dalam doa, sebagaimana Daniel di tengah-tengah pembuangan, dia senantiasa berdoa, senantiasa meminta kekuatan yang daripada-Mu, sehingga dia boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah pemerintahan dengan baik dan menjadi kesukaan. Kiranya kami juga para jemaat-Mu dan majelis-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami menjadi kesukaan yang membawa sinar terang, membawa pembaruan, membawa kehidupan dan damai sejahtera daripada-Mu. Kami menyerahkan para orang tua kami di tengah-tengah menjalani masa ketuaannya, supaya Tuhan selalu membimbing dan menguatkan. Dan kami juga menyerahkan para generasi penerus, para remaja dan pemuda, supaya menjadi generasi penerus di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa yang membawa terang sinar yang daripada-Mu. Kami juga menyerahkan pergumulan kami Tuhan hingga pas saat ini, masalah pandemi corona. Mampukan, kuatkan para medis, sukarelawan, dan para pemimpin negara kami untuk mengatasi ini dengan hikmat yang daripada-Mu. Jauhkanlah Tuhan wabah ini dari kami, sehingga kami boleh bersekutu kembali seperti waktu-waktu yang lalu, menjalani kehidupan yang normal. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa boleh hidup di dalam kekudusan-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 149 ayat 1 dan selanjutnya, dan memberikan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pemuda, remaja, dan seluruh jemaat, kami atas nama Majelis Gereja dan seluruh song leader, pemusik, dan tim media mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Horas!